Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bagaimana perasaannya hari ini Bu Dian? Agak deg-degan tapi ya harus selalu senang dong. Ya, Karena itu kuncinya. iya. Kalau kita senang ya semua yang ada di sekeliling kita insya Allah juga ikut senang. Terutama peserta didik. Kita bincang-bincang seri secara enjoy aja, nggak usah tegang-tegang, nggak usah ngadeg. Biasa aja Bu Dian. Fokus pendampingan kali ini saya akan mereview tentang tindak lanjut dari hasil prakarya kemarin, orientasi yang di Gresik, kemudian tindak lanjut dari hasil pembelajaran secara daring dengan Fasil, dengan CGP, dan juga dengan PP, kemudian tindak lanjut dari pembuatan kerangka portofolio digital, selanjutnya yaitu tindak lanjut dari peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, Budian sudah menyiapkan dokumen apa saja hari ini? Terutama yang diperlukan Iya. kemarin yang menyiapkan diri yang pertama. Dokumennya ini tentang apa yang sudah disiapkan? Banyak dari portofolio digital dokumen-dokumen yang lainnya. Kemudian apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, kemudian apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut? Bila selama mengikuti program ini itu berjalan dengan lancar semuanya. Selama 1 bulan ini kan kebetulan anak-anak waktu itu masih libur, jadi ya agak ringan lah. Jadi alhamdulillah dari tugas-tugas bisa terselesaikan dengan baik. Capaiannya yang sudah saya lalui, terutama saya dapat ilmu baru yang awalnya saya tidak bisa akuntansi Canva. Alhamdulillah sekarang bisa. Ya. Yes. Perkembangan Budian ini sudah sangat bagus ya. Ya, Dulu yang mungkin hanya tahu sekilas, sekarang sudah lebih bisa mengenai Canva. Kemudian saya lihat tugas-tugasnya sudah cukup bagus dan tampilannya juga cukup menarik ya Budian. Kemudian mengenai ekosistem sekolah, dukungannya bagaimana? oh sangat bagus, sangat bagus di sini itu sangat bagus. Terutama Bapak Kepala Sekolah. Orangnya itu bekerjanya dengan hati. Jadi enak. Dari awal saya PPG juga begitu, terus alhamdulillah lanjut ke itu PGB ini. Alhamdulillah sangat-sangat mendukung semuanya dari kepala sekolah. Kalau rekan guru bagaimana? Iya, juga sangat mendukung. Kemarin di sini itu saya pelopornya. Iya. Jadi dulu itu tidak pernah ada yang mau. Eh, Kemudian saya masuk ke sini, semua tak ajak daftar bareng-bareng mengikuti ini. Alhamdulillah semuanya ikut daftar. Tapi ada tapinya karena mereka menganggap itu PGP ini itu mau untuk lek dari ibu dari kepala sekolah aku ini dari kepala sekolah itu Mindsetnya. mindsetnya seperti itu. Nah, eh, saya mau membuktikan di sini bahwa kita mengikuti PGP itu tidak boleh dengan Mindset iya, mindset seperti itu harus dihilangkan. Karena selama saya mengikuti ini, itu banyak sekali ilmu kan itu yang harus dimiliki seorang guru. Jadi tidak hanya mindsetnya tidak hanya sebagai kepala sekolah toh. Iya. Banyak Pemimpin pembelajar. nah itu kan bekal bapak ibu yang lain ya gitu. Jadi saya harus bisa menjadi contoh di sini. Jadi seperti itu. Alhamdulillah. Iya, ekosistem sekolah mulai dari kepala sekolah, sama rekan guru saya mendukung ya Bu ya.
Kemudian, Budian setelah melalui atau melewati pembelajaran secara daring di LMS ya dengan fasil, bagaimana harapan sama kekhawatiran Budian? Nah, kekhawatiran saya awalnya itu ya itu tadi, tidak bisa membagi waktu, itu yang pasti tidak saya sendiri, dan mungkin teman-teman yang lain pun juga seperti itu, karena tugas kita tidak hanya sebagai TGP saja, banyak tugas-tugas lain yang masih, eee, harus dilakukan ya. Awal saya itu, sangat kerepotan sekali. Kenapa? Karena, jadwal yang tidak tersusun dengan rapi. Beda waktu saya mengikuti PPG. PPG. Kalau PPG kan setiap hari Zoom, setiap hari ada tugas dan setiap hari harus selesai. Kan seperti itu. Jadi kita tahu batasannya. Oh, hari ini yang harus tak kerjakan. Berarti dari awal itu kita sudah tahu jadi harus apa yang harus kita lakukan hari ini itu kita tahu karena sudah ada arahan yang jadwal yang tersusun rapi. Nah, jadi di sini awalnya saya sampai sekarang sih nggak tersusun itu loh. Jadi nggak tahu tiba-tiba besok itu apa aksi nyata harus selesai. Hari ini koneksi antar materi gitu. Jadi nggak tersusun itu yang membuat saya Agak kewalahan. iya kewalahannya di situ. Jadi harapannya semoga kedepannya semua teamwork kita terutama di kelas 197A bisa menyusun paling enggak disusun hari ini yang harus kita lalui hari ini itu enggak harus hari ini umpamanya besok waktunya ini sudah tersusun dengan rapi gitu loh. Jadi Terencana. nggih, terencana dan tersusun dengan rapi. Seperti itu harapannya seperti itu. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi pagi itu mindset kita sudah bikin kok aku harus ini. Nah, jadi seperti itu. Harus terencana. Nah, seperti itu. Untuk mengenai jadwal itu dulu sudah pernah di-share di grup ya. Nggih. Itu jenengan lihat, jenengan print itu sudah ada nanti bisa dilihat kembali ya Bu ya. Kemudian tadi dukungan dari kepala sekolah sama guru tadi Alhamdulillah mendukung sangat mendukung mendukung ya. Mengenai implementasi Pak, eh, dari filosofi KHD yang sudah dipelajari, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang Budian rasakan di dalam kelas agar selaras dengan ilmu KHD itu? Nggih. Setelah saya mengikuti program ini, eh, terutama di dalam kelas, inilah yang saya praktekkan ke anak-anak itu terutama pada waktu pembelajaran itu ruang kelas kita itu harus nyaman dulu, membuat anak-anak nyaman dulu, kemudian kita merancang kelas itu kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan. Ya, terutama anak itu harus senang dulu. Itu pusatnya. Kalau anak sudah senang, terutama dengan lingkungannya, dengan gurunya, dengan sendirinya mereka akan termotivasi mengikuti pembelajaran tersebut. Sedangkan saat proses pembelajaran, terutama saya mengutamakan pembelajaran yang pusat pada peserta didik. Awalnya saya harus mengetahui karakter dari siswa, karakter, minat, dan bakatnya itu melalui asesmen diagnostik. Jadi saya melakukan itu. Kalau saya sudah tahu karakter anak didik saya lebih mudah apa yang harus saya gunakan dari metode, ajar, LKPD dan lainnya. Seperti itu. Jadi kita tahu, jadi benar-benar pembelajaran itu sangat berpusat pada peserta didik. Ya. Kemudian apa saja pembelajaran yang didapatkan dari modul filosofi KHD yang mendorong Budian ini melakukan perubahan? Banyak sekali. Terutama dulu itu saya mikirnya itu anak bisa dikatakan pintar itu dari
KKM. Jadi berdasarkan nilai ini. Nilainya kalau nilainya di bawah KKM berarti anak ini nggak bisa. Nah, seperti itu. Mindsetnya. Ya, mindsetnya seperti itu. Kemudian setelah mengikuti ini ternyata itu semua salah. Jadi penilaian itu tidak berpatokan dari situ. Nah, jadi salah satunya itu banyak lagi yang bisa mendorong saya untuk melakukan itu banyak sekali. Salah Karena satunya apa? iya, ya itu tadi siswa terutama itu kita dari memahami karakter itu tadi. Jadi Memahami karakter murid ya, tadi. saya pikir dengan saya eh, membuat bahan ajar yang semenarik mungkin itu cukup. Ternyata masih banyak lagi. So, saya dulu menggunakan media benda konkret. Benda konkret tidak hanya itu ternyata masih banyak lagi ternyata yang harus saya lakukan melakukan pembelajaran yang benar-benar itu berpusat pada peserta didik. Setelah Budian tadi menerapkan pembelajaran di ruang kelas sesuai dengan filosofi KHD, bagaimana respon dari peserta didik? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mereka terutama anak-anak karena saya mengajar di kelas bawah, mereka kan tahunya biasanya cukup mendengarkan di kelas, mencatat dan dengan saya menggunakan permainan, dengan metode apa media yang menggunakan teknologi, nggih, itu mereka sangat-sangat antusias karena itu merupakan hal baru bagi mereka gitu, gitu. Nggih, karena anak-anak kan kelas bawah. Oh iya, biasanya anak-anak masih senang aktif-aktifnya bermain itu Bu ya. Nggih. Kemudian Budian, apa hal yang baik dari perubahan tersebut? Kemudian apa hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya? Kalau sudah baik, terutama itu tadi pada proses pembelajarannya dari perangkat pembelajarannya, modelnya, dianya, itu semua itu insya Allah saya akan melakukan eh, inovasi baru. Jadi tidak monoton itu saja. Jadi saya cari referensi lain yang setiap harinya itu nggak monoton itu saja gitu loh. Jadi harus saya lakukan perubahan-perubahan, dirubah sedikit, yang ini dirubah sedikit seperti itu. Jadi itu yang perlu saya inovasi setiap harinya diganti, sedangkan yang masih belum baik, Yang perlu ya, diperbaiki? yang perlu diperbaiki itu kadang karena saya kelas bawah itu masih ada dari anak-anak itu masih kurang bebas, kurang masih apa ya? Makna Ya, masih ya, gantung sama orang tua. ya, itu yang harus dirubah bahwa kalau di sekolah itu kita, Pak ibunya itu kita. Jadi mereka masih eh, menganggap itu kita itu orang lain. Nah, itu yang harus saya itu Perbaiki, iya, ya. yang harus diperbaiki itu. Kemudian Budian, perubahan konkret yang telah dilakukan Budian ini apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan? Alhamdulillah Sudah Bu ya. Kemudian masalah portofolio digital, media apa yang Budian gunakan untuk menuangkan portofolio digital? Google Sheet. Google Sheet ya. Kemudian komponennya apa saja Bu? Boleh ditunjukkan? Yang pertama ini halaman bukanya ini ada apa salam Ya. salam pembuka dari saya. Kemudian setelah membuka ada profil, ini profil saya Ini ya profilnya. Kemudian apa lagi? kemudian
setelah itu ada aksi nyata. Aksi nyata. Di dalamnya ada sub-sub halamannya, ada modul 1. Modul 1 itu terdiri dari aksi nyata 1, aksi 1.1 sampai 1.4 ya nantinya. Oke. Dan ada modul 3 dan Modul modul 2 dan modul 3. kemudian ada sertifikasi, kemudian publikasi dan umpan balik. iya. Iya, Bu. Nanti ini Bu yang mengenai profil ini Bu ya. Nanti bisa ditambahi identitas Budian, tempat tanggal lahir, kemudian rumahnya di mana, kemudian riwayat pendidikan juga bisa dimasukkan, kayak SD sampai kuliah itu dimasukkan di sini Bu ya. Di profil ya, Bu? Iya, di profil. Si nyatanya modul 1.1 ya. Hmm. Hmm. Ini menggunakan IP juga Bu ya. Oke. Alhamdulillah. Oh ini, Oke. anak-anak bekerja. Jadi diskusi itu sangat penting untuk menanamkan sikap kerjasama dan Oh, iya. Ini. Nanti ini umpan balik tadi ada umpan balik dari siswa nanti bisa dimasukkan di sini Bu ya ditambahkan. Umpan baliknya nanti dari siswa, rekan guru, kemudian dari kepala sekolah, nantinya kan juga ada umpan balik, kemudian dari wali murid itu, mungkin wali kelas nanti dimasukkan umpan balik. wali murid, wali kelas. Ini Itu yang nanti harus berupa apa, Bu? video, ya dengan upload kredit. Kemudian sertifikasi ini sertifikat yang Budian punya bisa dimasukkan di sini. Entah itu dari PMM atau dari Dinas Pendidikan atau yang lainnya bisa dimasukkan. Sertifikat. Iya, sama dikasih deskripsi sedikit gitu Bu. Oke. Kemudian publikasi, publikasi ini Budian mungkin pernah menulis buku ataupun media cetak itu bisa di sini. Kemudian bisa kegiatan murid yang dilakukan bersama-sama MPLS atau PON ataupun outing kelas bisa dimasukkan di sini kegiatan. Ini sudah cukup bagus Bu ya. Eh, Asli nyatanya sudah dimasukkan, kemudian profilnya sudah diberi, nanti yang kurang-kurang bisa dilengkapi. Ya. Ini yang publikasi itu juga harus berupa video atau Foto, fotonya nanti dikasih keterangan di bawahnya itu tentang apa, biar nanti yang melihat atau yang membaca bisa mengetahui. Ya. Ini sudah sangat bagus sesuai dengan panduan yang sudah diberikan waktu lokakarya orientasi Bu ya. Kemudian, kemudian kompetensi apa yang sudah baik, yang Budian rasakan? terutama itu yang itu tadi eh, pembelajaran berpihak pada murid itu tadi. Kemudian Apa lagi? apa lagi ya? Ya, dalam merancang itu tadi perangkat pembelajaran itu yang sangat penting menurut saya karena disitulah kita bisa mengeksplor kemampuan kita. Jadi itu sangat penting menurut saya. Berarti yang sudah baik ini pembelajaran berpusat pada murid, kemudian membuat perangkat pembelajaran atau modul ajar itu Bu ya. Kemudian kompetensi yang perlu ditingkatkan Budian ini apa? Kolaborasi Dengan rekan guru. iya semua baik stakeholder semuanya dari bapak pengawas, dari bapak kepala sekolah, bapak ibu, terutama dengan siswa juga. Karena itu tadi kelas bawah itu masih sangat kurang mereka kadang yang sangat
percaya dengan orang tuanya itu kalau ada kasus di sekolah itu enggak ke kita, tapi Langsung pulang nangis, iya, pulang nangis, iya nanti biasanya anak kecil gitu. jadi itu yang perlu saya tingkatkan ke depannya itu. Jadi banyak siswa yang masih kekanak-kanakan itu. Jadi itu yang masih. Berarti kolaborasi sama orang tua perlu Iya, ditekankan juga. iya, iya, makanya. Jadi semua stakeholder itu sangat-sangat penting. Iya. Kemudian Budian, setelah mengetahui umpan balik tersebut Budian ya, apa ada perubahan rencana? Iya, iya ada. Apa itu? Banyak sekali. Terutama itu di dalam kelas. Di kelas ya Budian ya. Iya, ke kompetensi pemimpinan pembelajaran itu Pemimpin agar pembelajaran ya. ya agar saya bisa menciptakan pembelajaran di kelas yang dapat terlaksana dengan baik, sehingga saya benar-benar dapat memerdekakan peserta didik saya. Gitu, gitu. Itu yang Itu yang akan rencananya akan diubah sama Budian ya. Kemudian ini sudah sangat bagus ya Budian mengenai kompetensi yang sudah baik, pembelajaran yang berpusat pada murid, membuat program pembelajaran atau modul ajar, kemudian yang perlu ditingkatkan tadi berkolaborasi dengan semua pihak baik itu rekan guru, kepala sekolah maupun wali murid ini sangat bagus sekali ya Budian ya. Kedepannya semoga bisa lebih meningkat lagi prosesnya dan ada perubahan yang lebih baik lagi. Kemudian setelah lepas dari proses pendampingan ini, apa pembelajaran atau ide yang Budian dapatkan setelah kita sharing? Setelah proses pendampingan ini, apa yang Budian dapatkan? penting sekali itu tadi dari eh, pendampingan portofolio digital tadi yang saya tidak tahu itu di dalamnya apa yang harus saya masukkan. Akhirnya saya bisa tahu. Kemudian apa saja, apalagi Hmm, yang didapatkan kita setelah kita sharing ini loh. Selain tadi portofolio digital sudah itu diberi masukan, kemudian apa lagi? apa lagi? Apa lagi? Sudah, Kayaknya sudah. belajar. Kemudian apa yang sudah baik, apa yang sudah baik dari saya, kemudian apa yang perlu saya perbaiki agar kedepannya nanti waktu pendampingan individu kedua saya bisa memperbaiki kesalahan saya atau kekurangan saya. Itu tadi eh, terutama saya membutuhkan kolaborasi tadi. Itu ilmu yang harus saya gali lagi itu akan kolaborasi itu seperti apa, yang mudah itu seperti apa, yang tanpa kita harus eh, oyak-oyak mereka, mereka itu setelah saya ajak kolaborasi itu dengan legowonya bisa enak diajak kerjasamanya itu enak tanpa blunder gitu loh. Itu yang Itu saya dengan kesadaran. nggih. Karena di sini itu sekolahan bukan milik pribadi, tetapi milik bersama. Jadi semuanya itu harus ikut terlibat di sana. Iya, benar sekali. Kemudian kira-kira apa yang sudah baik dari saya? Ya sekali. Terutama jenengan ini kan sudah melalui eh, proses di atas saya. Jadi saya perlu banyak sekali bimbingan atau arahan dari jenengan begitu. Jenengan ya bisa sabar, bisa telaten begitu. Nah, walaupun kita bersama teman-teman itu masih banyak, ya itu tadi karena banyak kepala, jadi yang enggak seide satu
Jalan. Iya, kadang ono sing senengane cepet, ono sing senengane lambat, ono sing seneng ini, senengane ngono. Nah, jadi banyak kepala yang jenengan hadapi, tapi jenengan masih bisa merangkul kita semua. Itu yang sangat penting sebenarnya. Karena disitulah kita bisa mencapai semuanya itu bersama-sama. Oke. Jadi kita butuh sosok pemimpin yang bisa legowo, bisa sabar, terutama itu, dan bisa intinya membimbing dan mengarahkan kita itu tanpa menganggap kita itu sebagai bawahan atau sebagai anak buah atau sebagai orang yang berada di bawah kita. Nah, jadi kita eh, merangkulnya itu menganggap kita semuanya itu apa ya, anak, nggih, seperti anak kita sendiri gitu. Jadi enggak seperti orang lain, enggak Iya, seperti bisa sahabat. gitu. Terima kasih Bu Dian. Kemudian mungkin ada kekurangan atau sesuatu perilaku saya yang perlu diperbaiki agar nanti pendampingan bisa lebih maksimal. Ya itu tadi, ya seperti yang tak bilang dari awal itu, kita di dalam grup itu harus jadinya harus paling enggak terutama saya orangnya itu nggak bisa, nggak kalau nggak terarah, nggak tersusun itu nggak bisa. Jadi nggak bisa langsung. Biasanya orang bisa eh, itu langsung kerja cepat. Nah, saya nggak bisa. Saya itu harus segalanya itu tersusun dengan rapi. Jadi Terencana. iya, jadi seperti itu. Ya. Kemudian terima kasih banyak ya Bu Dian sudah kita sharing-sharing seperti ini. Mungkin ada pesan atau hal-hal terkait pembelajaran yang secara daring yang perlu disampaikan kepada Bu Un, nanti saya bisa menjembatani menyampaikan. Ya itu sama, sama ya, itu tadi saja. Eh, karena saya orangnya seperti tadi, kalau nggak tersusun itu nggak bisa. Jalannya itu harus tersusun dengan rapi, nggak bisa langsung begitu langsung. Nah, itu saya nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ini jadwalnya sudah ada, kemudian dari pusatnya dari BPGB dan kita sebagai PP dan Bu Un sebagai fasil hanya melaksanakan saja. Mungkin sarannya itu aja Bu Dian yang jadwalnya jenengan pirsani sampun niku jenengan print jenengan tempelkan gitu. Kenapa? Saya juga seperti itu. Saya saya juga ngerti. Jadi nanti mengetahui oh ini waktunya ini, waktunya ini itu. Nanti akan mempermudah jenengan untuk merencanakan mengerjakan yang ada di LMS sehingga bisa keteteran. Seperti ini. Ya, jangan capek-capek, Bu. Umpamanya besok waktunya asli nyata itu hari sebelumnya itu jangan lupa besok kerja seperti itu, nggih. Kemudian ya sudah ada yang tanyakan lagi. Cukup saja. Nah, terima kasih Bu Dian sharing-sharingnya. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang kurang jelas bisa nantinya bisa ditanyakan lewat WA maupun lewat telepon ya Bu ya. Siap. Monggo absen dulu ya Bu Dian. Wah. Terima kasih Bu Dian ya. Sama, saya juga terima kasih banyak. Semoga tugas-tugasnya bisa dikerjakan sebelum DIY. Nah, itu Ya. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak. Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.